Gimana kalau kita mulai saja acaranya? Bisa ya? Siap. Oke, siap. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa kabar untuk semua yang sudah bergabung nih di forum kita pada pagi hari ini. Semoga sehat selalu ya semuanya. Senang sekali rasanya saya Mutiara bisa menjadi bagian dalam rangkaian acara launching software project management analisa harga satuan versi 2 yang tentunya makin mudah, makin cepat, dan semakin fresh. Software analisa harga satuan ini digagas oleh founder kami atas keresahan-keresahan yang dialami saat bekerja di industri proyek. Sehingga terciptalah satu inovasi di mana software ini akan membantu kinerja kita dalam hal project management. Dan pada hari ini kita akan membahas nih mengenai pengenalan software, tutorial cara penggunaan software ini, dan ada sesi diskusi di akhir acara. Kemudian sudah terhubung juga bersama kami di sini para narasumber yang berkompeten tentunya akan berbagi mengenai hal positif. Dan di sini sudah tergabung bersama founder kami, Bapak Insinyur Aska ST. Apa Bapak Aska sudah bergabung? Selamat pagi Bapak. Oh, belum ya tampaknya ya. Baiklah, di sini juga sudah terhubung bersama co-founder kami, Bapak Setiawan ST. Selamat pagi Pak Setiawan. Siap. Selamat pagi, Mbak Mutiara. Semoga Sehat ya sehat selalu Bapak? semua. Ya, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, baiklah, terima kasih Bapak sudah bergabung di acara pagi hari ini. Dan juga di sini terhubung bersama penasehat kami, Bapak Yudi Haryono ST, SH, MH, MT, MM, dan Bapak Insinyur Prastiwo Anggoro ST, MBA, IPM, ASEAN ING, ICPE, dan PMP. Terhubung pula bersama tim tenaga ahli bidang IT dan aplikator bersama Bapak Febri dan Bapak Sandy. Dan yang terakhir, terhubung bersama PIC produk kami yaitu Bapak Bakir. Ini Bapak Aska sudah bergabung Bapak, selamat pagi. Selamat pagi, kemudian Sehat Bapak? ya sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat selalu nggih. Ye, siap. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, selanjutnya kita akan melihat video singkat nih mengenai analisa harga satuan versi 2. Oke, baiklah. Itu dia tadi video singkat analisa harga satuan versi 2, teman-teman semuanya. Mungkin kalau lewat video kurang bisa ngena ya. Nah, selanjutnya ini kita akan mendengarkan langsung nih mengenai apa sih sebetulnya analisa harga satuan itu dan kelebihannya apa aja sih yang diberikan yang ada di dalamnya. Tentunya akan dijelaskan oleh co-founder kami yaitu Bapak Setiawan ST. Untuk Bapak Setiawan, waktu dan tempat kami persilakan ya, Pak. Permisi.
Bapak Setiawan. Apa Siap. Ya, alhamdulillah Mbak, aman. Oke. Langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, Alhamdulillah, yang pertama, kawan-kawan semua, marilah kita senantiasa untuk tidak lupa bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan nikmatnya kita masih bisa beraktivitas, masih bisa bekerja dan lain sebagainya. Tentu itu karena karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Mutiara yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya adalah Setiawan. Mungkin bagi teman-teman yang kemarin biasa mengikuti webinarnya AHS versi 1 mungkin telah hafal ya. Dan di sini hadir juga beliau Bapak Aska selaku co-founder daripada software analisa harga satuan. Mungkin saya bisa share ya, Mbak Mutiara ada akses ya. Baik, sebentar ya Bapak. Kelihatan kan? Kelihatan Bapak. Kelihatan, Pak. Siap, terima kasih. Mungkin saya sedikit mengulang aja ya, karena saya juga memperkenalkan diri secara langsung. Di sini saya Setiawan selaku co-founder dari AHS dan foundernya sendiri adalah Bapak Insinyur Aska ST. Di sini ada tim yang tadi telah disampaikan oleh Mbak Mutiara, ada Pak Yudi Haryono selaku tim ahli hukum, ada Bapak Prastiwa Anggoro, tim penasihat, dan ada juga Bapak Sandy Wardana selaku tenaga ahli. Kawan-kawan sekalian, di sini saya akan menyampaikan apa sih software analisa harga satuan itu. Langsung saja, yaitu software analisa harga satuan adalah software manajemen project yang telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas menunjang di dalamnya. Pengaplikasiannya secara online dan real time. Bapak Ibu sekalian, nanti akan kita sampaikan lebih detail, lebih jauh tentang simulasi penggunaan software ini oleh tim teknik kami, yaitu Bapak Sandy Wardana. Sekedar prolog aja, kawan-kawan semua, bahwasanya software ini adalah software yang berfungsi untuk membuat RAB lebih cepat dan lebih mudah serta akurat. Kawan-kawan semua, Bapak Ibu yang saya cintai ya, bahwasanya RAB ataupun estimasi biaya adalah sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan karena pentingnya tidak mungkin ataupun bahkan tidak bisa ditinggalkan dalam suatu kegiatan produksi ya. Seperti di dunia kita ini, di dunia konstruksi, RAB itu adalah hukumnya wajib, yang mana RAB ini adalah suatu dokumen acuan dalam melaksanakan produksi ataupun dalam kita melaksanakan suatu pembangunan di dalam dunia kita ya. Bapak Ibu sekalian, karena pentingnya RAB ini, maka founder kami Bapak Aska bersama saya dan tim itu memikirkan ya, karena pentingnya RAB ini, bagaimana kita bisa membuat RAB itu lebih akurat, akurasinya tinggi, tapi kita juga mudah dalam pengerjaannya, dalam pengoperasiannya itu mudah, dan kita membutuhkan waktu yang tidak lama. Nah, itu yang dipikirkan oleh founder kami bersama tim seperti itu, karena mengingat pentingnya RAB. Bapak Ibu sekalian, setelah memikirkan itu, karena apa? Kita mengalami berbagai kendala yang dihadapi oleh seorang estimator. Jadi dalam pembuatan RAB biar cepat, biar akurat, terus biar kita mudah itu ternyata tidak gampang, banyak kendala yang dihadapi. Oleh karena itu terlahirlah dari founder kami untuk menggagas, yaitu apa? Karena sekarang eranya digital, kita mendigitalisasi.
dalam pembuatan RAB ini yang kita apa ya kita aplikasikan dalam bentuk software analisa harga satuan ataupun software AHS yang kali ini nanti akan kita perkenalkan yang versi 2 karena kemarin kita telah terbit yang versi 1 yang apa itu ya usernya sudah lebih dari 1.800 1000 sekian ya Mas ya. Dari itu semua karena kepedulian dari teman-teman juga bagaimana membuat RAP lebih cepat dan dari user juga akhirnya kita selalu berinovasi dan pagi hari ini alhamdulillah kita bisa launching untuk software AHS versi 2. Mungkin untuk perbedaan versi 1 sama versi 2 nanti biar founder kami aja yang akan menjelaskan ya. Di sini saya akan menjelaskan singkat saja sih. Ini sebenarnya mengulang masa lalu di software pertama. Kendala apa sih yang sebenarnya kita hadapi ketika kita dalam membuat RAB? Pertama adalah lama dalam pembuatan RAB itu. Banyak kendala ya. Lama itu banyak kendala juga. Mungkin database yang kurang, terus ada juga malas. Malas itu juga membuat apa ya? Mempengaruhi dalam pembuatan RAB bisa jadi lama. Kenapa bisa malas? Karena mungkin ketika buka laptop tampilannya cuma kotak-kotak, hitam dan lain sebagainya. Tapi dengan software ini kita akan lebih apa ya? Lebih fresh, ada warna, ada apa itu tampilan-tampilan yang beda lah. Jadi lebih fresh, lebih enak dalam pemikiran kita juga lebih fresh itu yang akan menjadi solusi dalam pembuatan RAP yang lama. Terus ada kendala lagi yaitu kesulitan database analisa. Nah, ini juga yang menjadi salah satu penyebab kita membuat RAB itu lama. Karena apa? Kita nggak punya database analisa. Contoh, kita mau membuat item pekerjaan, contohnya aja COR K250. Karena kita nggak punya database, kita harus apa itu browsing atau mungkin tanya teman atau mungkin sekarang lebih ke browsing ya sana sini. Ternyata setelah di browsing ketemu bentuknya PDF, kita harus convert, terus copy, paste. Nah, itu kan akan sangat membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, di dalam software ini kita telah sediakan ribuan analisa item pekerjaan mulai dari pekerjaan gedung, pekerjaan jalan, pekerjaan MEP. Di sini kita akan sediakan database-nya. Jadi teman-teman yang akan membuat RAB itu lebih lebih enak, nggak usah browsing sana sini, nggak usah nanya sini, tinggal cari, klik, pilih seperti itu. Nanti lebih jelas dalam pengaplikasiannya akan dijelaskan oleh Bapak Sendi Wardana. Eh, Teman-teman sekalian, terus ini ada kendala berikutnya, yaitu perumusan Excel yang membutuhkan waktu lama. Kalau kita terbiasa dengan pembuatan RAP, saya kira sudah familiar dengan software Excel ya, karena ini software yang familiar kita gunakan untuk membuat RAP. Nah, dalam perumusan ini, mohon maaf, mungkin kemampuan orang itu kan beda-beda dalam menguasai rumus-rumus Excel gitu ya. Mungkin ada yang mampunya link aja. Lah, ketika salah link, salah klik, nah ini kan akan berakibat fatal. Atau kalaupun dia mahir, dia itu harus mengetik rumus-rumus jauh, if, and, dan lain sebagainya. Itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi dalam software ini, kita tinggal memilih aja analisa yang mau kita gunakan mana. Tinggal klik satu kali aja. Jadi cuma butuh waktu berapa detik. Itu akan jauh lebih menghemat waktunya. Bapak Ibu sekalian, ada kendala berikutnya yang dihadapi oleh seorang engineer, seorang estimator, yaitu sulit menghitung kebutuhan material. Mungkin yang telah terbiasa bukan sulit bahasanya ya, mungkin agak malas atau agak apa karena apa itu waktu yang sudah mepet, kita sudah dapat kontrak, terus segala persiapan dan lain sebagainya, tapi ternyata kita itu dalam bahasa apa ya, saya orang Jawa yang baca Jawa itu kelendran, kelupaan gitu ya. Oh ternyata materinya belum kita hitung. Proyek itu oh, ini sebagai kebutuhan
material, bahkan bukan cuma material ya, kebutuhan material. Recording in progress. Ini sebagai acuan dalam kita melaksanakan proyek. Kalau kita mau mengerjakan proyek, nggak tahu materialnya, kita mau beli berapa, lah ini kemungkinan besar loss akan sangat terjadi. Loss itu akan kemungkinannya sangat besar sekali. Teman-teman sekalian, terus ada juga ini lebih ke jasa pelaksanaan juga ya, yaitu pembuatan RAP yang mungkin susah ya. Jadi ketika kita buat RAP ini hampir mirip dengan ada sangkut pautnya dengan di kendala nomor 4 tadi ya, sulitnya menghitung material karena material ini akan berdampak pada pembuatan RAP ataupun anggaran pelaksanaannya berapa. Kawan-kawan semua, jadi ini ya, ketika kita buat RAP kontrak, ternyata anggaran pelaksanaannya berapa, kita belum hitung. Padahal ini adalah kuncinya dalam sebuah pelaksanaan proyek seperti itu. Jadi kalau kita 16 kali nggak punya itu acuan 360 itu RAP-nya Bu. nanti berapa, kita RAP Penilaian sekian, 360. terus dari RAP itu sebenarnya kita ada Penilaian untung berapa, 360. kok ini tidak ada, lah ini akan sangat fatal ketika kita menjalankan proyek. Ketika proyek sudah berjalan, yaitu tadi kemungkinan loss-nya akan sangat besar. Karena apa? Kita nggak punya acuan RAP. Padahal kalau RAP sama RAP kan beda kan. Kalau kita akan menjalankan RAP, syukur kita bisa bahasanya apa ya, Bu ya, impas itu, ndak untung, ndak rugi itu wes syukur. Tapi kemungkinan akan rugi kan besar kalau kita acuannya RAP. Makanya kita harus ada RAP. Nah, di dalam software ini, ketika kita membuat RAP itu secara otomatis akan kita peroleh. Tinggal nanti kita akan mengolah sedikit-sedikit ya. Nanti akan kita simulasikan dalam pengolahan RAP ini. Terutama mungkin bagi teman-teman di jasa pelaksanaan akan sangat berarti. Jadi teman-teman semua, jadi karena kendala itu semua, lahirlah software analisa harga satuan ini dalam rangka untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh seorang estimator. Teman-teman sekalian, sekarang saya tadi sudah menyampaikan beberapa hal tentang masalah dan solusinya. Sekarang keunggulan dari software ini apa sih? Yang pertama adalah cost control. Karena tadi software ini ketika kita membuat RAP, kita RAP sudah ada, kebutuhan material sudah ada, secara otomatis ini akan menjadi kontrol dalam pelaksanaan proyek. Jadi ketika material sudah ada, kita sudah beli berapa, ini sisa berapa, itu kan kita akan lebih mudah dalam mengontrol pekerjaan proyek. Untuk keunggulan yang kedua, yaitu aplikasi ini digunakan secara online ya. Dalam penggunaannya adalah online. Jadi untuk teman-teman dalam kamus kita ketinggalan datanya ada di laptop kantor, datanya masih di flash, di situ tidak ada bahasa seperti itu. Karena ini online, bisa kita kerjakan dimanapun, kapanpun, yang penting tersambung dengan internet. Jadi itu untuk keunggulan berikutnya adalah kita cepat dan mudah. Kenapa cepat? Karena kita dalam pengaplikasiannya itu nggak usah nulis, nggak usah ngetik yang terlalu banyak. Kita tinggal klik-klik aja ya. Pilih analisa, klik, mungkin butuh lebih cepat, tinggal set sedikit aja itu sudah bisa.
Terus kita juga akan lebih cepat untuk mendapatkan seperti tidak tadi setelah saya sampaikan. Kita akan lebih cepat untuk mendapatkan kebutuhan material, alat, upah, dan lain sebagainya seperti itu. Terus berikutnya adalah efisien dan akurat. Teman-teman sekalian, software ini akan lebih efisien dan lebih akurat karena apa? Ini bekerja secara robotik. Jadi kemungkinan yang tadi saya sampaikan salah link, ngetik rumus yang kurang tanda petik, kurang ini akan sangat apa ya? Akan sangat mempengaruhi dan ini adalah solusinya. Kita tinggal pilih aja, nggak usah ngetik dan lain sebagainya. Jadi akan lebih efisien dan lebih akurat. Teman-teman sekalian, berikutnya adalah data ini terintegrasi. Penyajiannya database secara sistematik dan terintegrasi. Kawan-kawan sekalian, tadi telah saya sampaikan bahwasanya dalam software ini kita sediakan database analisa yang begitu banyak, ribuan ya, kalau tidak salah ada sekitar 4.000 atau 8.000 analisa kita di sini yang meliputi beberapa kategori. Di antaranya adalah di analisa cipta karya yang berkaitan dengan gedung, mulai gedung sederhana sampai high building, di sini kita sediakan. Terus kita juga ada analisa sumber daya air ataupun bangunan air dan sejenisnya, di sini kita sediakan. Terus juga ada analisa jalan raya, dan yang terakhir adalah analisa mechanical, electrical, dan plumbing ya, MEP. Ini kita sediakan semua dalam software ini. Teman-teman sekalian, nanti biar lebih jelasnya untuk simulasi penggunaan software ini akan disampaikan oleh Bapak Sandy Wardana. Cuman di sini saya akan menyuplai aja sedikit langkahnya biar nanti teman-teman sudah ada gambaran langkah dalam penggunaan software ini. Ada 4 langkah. Yang pertama adalah kita mendownload template. Tentunya kita masuk dulu dalam aplikasi, dalam software ini. Setelah kita masuk dalam software ini, kita download template. Download template ini dalam bentuk file Excel juga. Kita masih ada bantuan dari Excel. Setelah kita mendownload template, terus selanjutnya adalah kita mengisi template yang tadi kita download sesuai dengan BOQ ya, sesuai dengan BOQ-nya. Karena BOQ itu kan ada item pekerjaannya banyak. Lah dari BOQ ini kita isikan dalam template yang tadi kita download. Seperti itu. Setelah kita mengisi template yang kita download yang sesuai dengan BOQ yang ada, selanjutnya kita harus mengupload dulu teman-teman. Jadi template yang telah kita isi, kita upload dulu ke dalam software ini. Nanti caranya seperti apa akan disimulasikan oleh Mas Sandy Wardana. Jadi setelah kita mengupload template yang telah kita isi, kita akan buka software itu, kita akan mempunyai form RAB. Form RAB itu sudah dalam bentuk apa ya? Format RAB tinggal kita mencari harganya aja. Kalau mencari harga kan di sini langkahnya. Kita cari analisa, kita mengisi harganya. Jadi langkah berikutnya adalah setelah kita mengupload, kita mendapatkan form, di situ ada list item pekerjaan yang jumlahnya sesuai dengan BOQ yang ada. Nah, dari item pekerjaan itu kita memilih analisanya. Misalkan pasangan bata merah, kita klik aja ya dalam item itu, klik pilih analisa bata merah yang sesuai yang kita inginkan, yang mungkin campuran 14, 15 ataupun 16, tinggal pilih saja. Setelah selesai memilih semua item pekerjaan, telah kita pilih analisanya, langkah yang berikutnya, langkah yang terakhir adalah kita mengisi harga satuan.
yaitu harga dasar material, upah, sama peralatan. Nah, setelah yang langkah keempat, secara otomatis RAB kita sudah jadi dan RAP kita juga sudah jadi. Cuman RAP nanti akan ada beberapa penyesuaian karena ini bentuknya sudah mendekati ke real pekerjaan seperti itu. Teman-teman semua, Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira ini sekilas pengenalan apa sih software analisa harga satuan itu, fungsinya untuk apa, keunggulannya seperti apa, telah saya sampaikan. Dan mungkin biar menyingkat waktu, nanti simulasi saya serahkan kepada Mas Sendi Wardana. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada eh, pembicara dan juga teman-teman yang hadir pada Zoom pagi ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wawan atas penjelasan yang luar biasa banget di pagi hari ini. Dan itu dia tadi latar belakang terciptanya satu inovasi ini dengan tujuan membantu pekerjaan kita nanti ke depannya. Jadi membuat RAB nggak perlu lagi nih susah-susah, karena dengan software ini dapat meminimalisir kesalahan perumusan Excel yang bisa menjadi kesalahan fatal. Baiklah, nggak usah berlama-lama lagi. Selanjutnya kita akan mendengarkan nih penjelasan tutorial penggunaan software analisa harga satuan versi 2 ini oleh Bapak Sendi Wardana ST. Untuk Pak Sendi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Mutiara sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya di sini Sandy Wardana. Saya sebagai aplikator yang akan menjelaskan tentang tutorial bagaimana cara menggunakan software analisa harga satuan. Tadi secara jelas mungkin sudah dijelaskan deskripsi tentang analisa harga satuan oleh Pak Setiawan, dan di sini saya akan bantu teman-teman untuk praktek saja langsung bagaimana cara menggunakan analisa harga satuan ini. Baik, langsung saja ya. Baik, sebelum kita masuk ke software analisa harga satuan, kita wajib mempersiapkan file pekerjaan teman-teman ya. Terus time schedule-nya juga harus sudah sesuai dengan durasi yang teman-teman rencanakan. Tanggal mulai sampai tanggal selesainya itu sudah kita tentukan. Lalu kita balik lagi ke software. Yang pertama, kita wajib mempunyai akun ya teman-teman. Jadi jika belum punya akun, kita wajib buat akun. Di sini saya sudah punya akun, saya langsung masuk saja. Baik, di sini saya sudah masuk di akun saya. Yang pertama, kita wajib ngisi deskripsi di project kita masing-masing. Ini sebagai contoh saja, saya ngisi deskripsinya. Pembangunan
Ini tanggal mulainya juga kita sesuaikan dengan time schedule yang sudah kita rencanakan. Misal saya mulai projectnya itu di tanggal 1 Februari 2024. Untuk durasinya juga kita sesuaikan dengan time schedule yang sudah kita rencanakan tadi ya. Misal saya di sini punya project dengan durasi 84 hari, nama perusahaan juga wajib diisi, alamat perusahaan juga wajib diisi, logo perusahaan juga wajib kita input. Baik, untuk deskripsi projectnya kita sudah pastikan dengan benar, kita cek dengan benar, lalu kalau sudah benar kita tambahkan. Baik, untuk deskripsi projectnya sudah berhasil kita buat, lalu kita masuk saja ke project kita. Nah, nah di sini tampilan awal dari apa namanya setelah kita ngisi deskripsi, tampilan dari analisa harga satuan seperti ini. Bisa dilihat di kursor kanan, pojok kanan. Di sini saya akan memperkenalkan untuk yang paling kiri sendiri itu kita tujuannya untuk download output dari pekerjaan kita. Jika ini sudah selesai semua, kita bisa download outputnya langsung kita bisa print ya. Nah, untuk ini di bagian tengah ini adalah untuk download template sama input template yang sudah kita buat. Jadi nanti misal kita mau download template-nya bisa di sini, untuk input template-nya bisa di sini. Lalu untuk di pojok kanan sendiri dengan logo pena ini adalah nanti kita bisa edit-edit sama save ya. Oke, coba kita download template-nya dulu. Oke, nah bisa dilihat ini adalah tampilan dari template yang sudah kita download tadi, bawaan dari softwarenya. Di sini ada isian uraian, volume, durasi yang terus tanggal mulai, tanggal selesai. Terus di sini juga ada beberapa tipe kategori. Ada 3 di sini, ada kategori, ada subkategori, sama pekerjaan. Jadi nanti disesuaikan sesuai kebutuhan ya. Dan di sini saya juga sudah mempersiapkan template yang sudah saya isi lengkap sesuai dengan project saya, sesuai dengan BUQ saya dan time schedule yang sudah saya buat tadi. Di sini saya juga sudah sesuaikan mana yang kategori pekerjaan, mana yang subkategori, mana yang pekerjaan sudah saya sesuaikan. Jika ini saya rasa sudah sesuai dan sudah benar, lalu kita coba input ya di sini. Oke, kita upload. Oke, berhasil ya. Bisa dilihat ini adalah tampilan dari template yang sudah berhasil kita upload ke analisa harga satuan seperti ini. Lalu langkah selanjutnya bagaimana kita untuk isi harga satuan. Untuk isi harga satuannya kita klik di sini. Nah, kita pilih analisa sesuai dengan item pekerjaan kita ya. Ini contoh saja, saya buatkan satu contoh di pekerjaan direksi kit. Oke, sini teman-teman bisa search analisa yang sesuai dengan item pekerjaan. Misal di sini pekerjaan direksi kit, saya search di sini. Di sini ada beberapa macam analisa untuk pekerjaan direksi kit ini. Ada beberapa referensi juga. Jadi teman-teman pilih salah satu yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Atau misal di dalam analisa bawaan analisa harga satuan ini nggak ada yang sesuai dengan item pekerjaan, kita bisa custom analisa. Jadi kita bisa buat analisa sendiri sesuai dengan kebutuhan di item pekerjaan teman-teman sekalian. Contoh saja saya masukkan pekerjaan direksi kit.
Lalu kita save. Oke, analisa sudah kita tambahkan di item pekerjaan direksi kit ini. Lalu langkah selanjutnya bagaimana? Kita langsung ke harga satuannya ini. Kita masukkan harga upah dan material sesuaikan dengan harga di daerah kita masing-masing ya, karena di setiap daerah di Indonesia ini beda-beda harganya. Jadi ini sebagai contoh saja saya isi. Jadi ini diisi satu-satu ya, Mas ya, sesuai Iya, setiap daerah. untuk harga satuannya kita ngisi manual. Jadi sesuaikan dengan harga di setiap daerah masing-masing. Jadi untuk ini saya isi dulu lengkap. Oke, saya isi, saya save. Udah terisi semua, saya save dulu. Nah, secara otomatis harga satuan untuk di pekerjaan item pekerjaan direksi kit sudah terisi di sini. Lalu saya sudah mempersiapkan ini untuk mempersingkat waktu saja, saya sudah mempersiapkan pekerjaan atau proyek yang sudah saya isi semua ini lengkap. Saya sudah mempersiapkan. Nah, bisa dilihat di layar. Ini adalah proyek yang sudah saya isi lengkap. Jadi untuk tampilannya seperti ini sudah isi lengkap. Nah, kita masuk di halaman Gancat. Nah, untuk di Gancatnya ini juga sudah secara otomatis di bobotnya ini sudah menyesuaikan ketika kita sudah mengisi lengkap harga satuan sama volume di setiap item pekerjaan ya. Gancat ini sudah menyesuaikan untuk bobot pekerjaannya. Terus untuk time schedule-nya juga kurva S ini secara otomatis karena di awal kita tadi juga sudah mengisi durasi pekerjaan sama tanggal mulai, tanggal selesai di setiap item pekerjaan. Lalu kita masuk di halaman RAP. Nah, di RAP ini juga secara otomatis, oh ya, secara otomatis RAP-nya itu sudah menyesuaikan sendiri. Harga RRB-nya berapa, RAP-nya berapa itu sudah menyesuaikan. Ya, saya kasih info lagi di halaman analisa ini tadi, kita bisa custom persentase overhead atau profit yang sudah yang sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadi kita misal mau overhead-nya itu atau profitnya itu 10%, kita bisa. Misal dibuat 20% juga bisa. Bisa dilihat di pojok ini ya. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Itu yang akan menentukan di halaman RAP-nya ini. Ini eh, sudah menyesuaikan karena kita tadi sudah tentukan berapa profit atau overhead-nya. Misal di sini tadi saya isi 15% ya. Jadi ini sudah menyesuaikan secara otomatis. Terus untuk kebutuhan, di sini untuk seluruh kebutuhan dari seluruh item pekerjaan di sini sudah secara otomatis juga sudah kita ketahui. Jadi kita bisa ngontrol berapa sih total material, misal semen ini, total dari seluruh pekerjaan kita butuh berapa sak semen, terus untuk pasirnya juga butuh berapa, terus juga untuk upahnya berapa, untuk alat juga secara otomatis. Lalu di setiap project ada biaya yang tidak langsung.
Jadi mungkin nanti ini penjelasan tentang RAP atau rencana anggaran pelaksanaan bisa dijelaskan oleh Pak Setiawan secara detail. Nanti secara detailnya seperti apa bisa dijelaskan dengan Pak Setiawan lagi. Mungkin setelah ini, setelah ada dari penjelasan dari Pak Setiawan RAP, mungkin nanti ada sesi tanya jawab. Jadi teman-teman yang tadi sudah menyimak, sudah mungkin mencatat juga apa yang perlu ditanyakan, monggo ditanyakan, nanti bisa dipandu dengan Pak Mutiara dan dijawab oleh mungkin sama Pak Setiawan, bisa dengan saya, nanti bisa saya bantu. Jadi sekian penjelasan tutorial dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Mutiara. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah ini akan ada penjelasan sedikit lagi oleh Bapak Setiawan, ya Pak? Siap. Tidak. Halo, Halo, Bapak siap. Setiawan. Siap, Stay on, oke. Mbak. Siap. Oke, Bapak, waktu dan tempat kami. Siap. Nyambung lagi ya. Terima kasih, teman-teman. Masih semangat ya. Masih pagi, baru jam Semangat. 10. Saya kira waktu sarapan telah berlalu itu ya. Masih tetap semangat. Teman-teman semua, tadi telah dijelaskan ya sama Mas Sandy tutorial ataupun simulasi penggunaan software ini. Mohon maaf, mungkin di sini ada teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang baru lulus ya. Mungkin kalau saya dulu pengalaman saya ketika saya mahasiswa itu memang membuat RAB itu gambarannya, bayangannya itu masih agak-agak gimana ya, bayangan masih jauh seperti itulah karena beda orang beda. Saya termasuk yang senang dulan waktu itu. Jadi alur pembuatan RAB ini tadi mungkin bagi sebagian teman-teman mahasiswa atau karena saya lihat di sini ada juga ya beberapa teman-teman mahasiswa dan ada teman-teman yang mungkin baru lulus seperti itu. Untuk alur pembuatan RAB dalam software ini mungkin kurang begitu jelas, nanti bisa ditanyakan atau bisa di private juga nanti langsung komunikasi sama adminnya aja, jadi alurnya seperti apa. Tapi bagi teman-teman yang sudah familiar dengan RAB, kemarin penggunaan Excel, itu saya kira di sini sudah sangat familiar ya. Ini ada BOG, kita cari harganya, pilih analisa, ngisi harga satuan, itu mungkin sudah familiar. Tapi bagi teman-teman yang teman-teman mahasiswa, mohon maaf sekali mungkin masih belum familiar dengan ini, nanti bisa langsung kontak tim admin, nanti akan kita bantu. Sebenarnya alur pembuatan RAB itu seperti apa, itu nanti akan kita pandu. Langsung saja karena waktu yang mepet ya, saya akan sedikit menjelaskan tentang penggunaan RAP-nya. Ini kita tekankan memang lebih ke teman-teman kontraktor ya, teman-teman jasa pelaksana mungkin itu karena ini sangat sangat dibutuhkan. Saya bisa share ya Mbak ya. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Siap. Ini tadi saya siapkan, maksudnya saya sudah buka file RAP yang ada dalam filenya Mas Sandy juga untuk pekerjaan. Ini adalah saya ulangi dari awal ya. Ini RAP ya, RAP yang mungkin caranya telah disimulasikan oleh Mas Sandy tadi. Jadi ini kita sudah mendapatkan RAP dengan cara seperti Mas Sandy tadi. Di RAP ini kita akan mendapatkan jumlah total penawaran kita 459 karena kita ada PPN di 59. PPN nanti bisa kita edit ya, misalkan kita kontrak swasta ataupun kontrak dengan owner yang PPN-nya dibayarkan oleh owner, kita nggak nanggung, itu nanti bisa dinolkan seperti itu. Langsung kita akan lebih ke fokus ke RAP. RAP kita di sisi kiri ini ada menu RAP.
Langsung kita klik. Nah ini kawan-kawan semua, ini adalah RAP ya. RAP di sini ada form, ada RAB, ada RAP. Nah ini RAP itu adalah acuan untuk pelaksanaan. Kalau RAB-nya sekian, RAP-nya itu ada ini sekian, terus kita ada keuntungan. Jadi secara default kita sudah ada keuntungan dulu. Keuntungan ini didapat dari Mas Hendy tadi telah menjelaskan di settingan overhead ya. Jadi RAP ini dipengaruhi oleh dalam software ini oleh yang pertama itu biaya langsung, yang kedua biaya tak langsung, dan yang ketiga adalah settingan overhead ataupun profit yang sejak awal ketika kita pembuatan RAP sudah kita setting. Yang tadi mungkin ada 10 bisa kita setting berapapun bisa, mau 5%, 1%, 2%, 10%, 15%, dan lain-lain itu tergantung kita dan tergantung kondisi project. Ini membutuhkan feel dari seorang engineer, seorang estimator itu ada feel sendiri ya. Jadi ini adalah tool RAP. RAP ini ada selisih ya antara RAB sama RAP. Nah, RAP ini bisa kita maksimalkan atau mungkin lebih tepatnya kita bisa mendekati ke harga real dulu ya teman-teman. Jadi ada biaya langsung ataupun direct cost. Biaya langsung itu adalah biaya yang dikeluarkan gampangan itu atau berkaitan langsung dengan produksi. Kalau di sini adalah kaitannya dengan biaya material, biaya upah sama eh, alat. Nah, tiga pokok ini yang tercantum dalam biaya biaya langsung. Biaya langsung ini bisa kita edit sesuai dengan harga real karena kita sudah mau melaksanakan pekerjaan project, otomatis harga-harga ini adalah harga harga real. Bagaimana untuk mengubah harga real? Di sini ada menu kebutuhan ya, yang tadi kita sampaikan bahwasanya ketika kita membuat RAB, resume ataupun rekap upah material itu sudah ada. Nah, contohnya ini upah. Upah itu pekerja sekian, terus material juga sudah ada, semen butuh berapa sak, kaca ini dan lain sebagainya ya. Nah, untuk membuat RAP biar mendekati pelaksanaan, harga-harga ini bisa kita edit ya kawan-kawan semua. Contoh saja kita mau mengedit harga material, contoh aja biar lebih mudah, semen ya, ataupun apa semen ya, semen 60. Awalnya itu kan kita di 379 ya biaya langsungnya. Misalkan kita ubah dengan cara mengeklik tanda pena ini untuk mengedit, baru bisa kita edit di sini. Klik yang mau kita edit yang mana. Contoh ini adalah eh, semen ya. Semen ini contoh aja sih. Semen kalau kemarin ada kita waktu membuat RAB harga 60, misalkan ini kita buat di harga 50 misalkan. Ini saya simpulkan satu contoh aja, ini yang lain sama caranya. Lalu setelah itu kita klik save. Jangan lupa ya, kita klik save. Kita akan lihat perubahannya. Ini sudah berubah ya, teman-teman semua. 379 sekian, yang 226 ini kan sudah berubah. Mungkin kita simulasikan contoh lagi di PAH ya. Pekerja. Pekerja ini kita edit di sini. Oh, karena pekerja itu realnya kita bayar. Ini tiap daerah masing-masing ya. Ini jangan jadi acuan. Kita misalkan di angka 100 lah. Tuh, pekerja. Kita edit di sini. Lainnya ini sama. Untuk mengeditnya sama, mengikuti. Nah, ini juga sudah berubah ya, teman-teman. 36 sekian, 369 sekian. Yang tadi 37 sekian kan. Ini sudah berubah. Secara otomatis profitnya itu akan langsung kelihatan. Oh, di project ini saya untung sekian. Nah, ini satu dari biaya langsung. Nah, dalam sini itu adalah ada biaya tak langsung ya, karena yang namanya project itu tidak terlepas dari biaya-biaya tak langsung ataupun biaya-biaya ataupun biaya lain-lain ya.
Ini kita sediakan biaya lain-lain di sini ya untuk apa namanya biaya lain-lain. Nah, di sini ada. Terus misalkan kita mau menambahkan, oh lain-lain ternyata berdasarkan survei di situ itu butuh gudang di luar karena pertimbangan berbagai hal ya. Jangan di sini sudah ada slot ya. Untuk nambah ini bisa tambah. Nah, terus ini yang di kolom kosong ini, kolom uraian ini kita tuliskan aja sewa gudang misalkan. Sewa gudang. Nah, ini satuannya. Mohon maaf, ini adalah volumenya. Kita buat RS saja. Ini sewa gudang mungkin selama 3 bulan lah atau 4 bulan lah. Sewa gudangnya berapa? Kita isi di sini, misalkan di angka 5 juta. Nah, 5 juta. Mohon maaf, ini baru 5.000. Kita edit lagi ya, 5 juta. 1, 2, 3. Misalkan ini. Kita save. Nah, ini kan ada biaya tak langsung senilai 5 juta. Dan ini akan mengurangi profit ini. Nah, biaya lain-lain ini silahkan ditambahkan sendiri ya. Satu contoh misalkan di sini nanti ada, oh di sana butuh security, di sana ada butuh biaya apa lagi. Ini berdasarkan survei teman-teman semua. Jadi RAP ini menyesuaikan kondisi lapangan. Jadi dari sini software ini telah kita fasilitasi. Yang pertama masalah harga dulu. Harga itu bisa kita edit sesuai harga real yang ada di lapangan yang kita beli. Biar kita tahu betul, oh ternyata RAP-nya masih aman seperti itu. Harga semen berapa, pasir per kubik berapa, dan lain-lain. Yang kedua adalah biaya tak langsungnya. Biaya tak langsung ini saya kira berarti ini biaya yang harus kita keluarkan. Memang mau tidak mau harus dikeluarkan. Kayak tadi, oh di sana tengah alas, terus harus sewa gudang, harus apa, harus ada security. Ini bisa kita tuliskan di sini semua sesuai dengan kondisi proyek masing-masing. Jadi dengan ini RAP-nya secara otomatis di sini akan bisa kita lihat, oh masih aman, dapat untung kesenangan dengan biaya-biaya yang kita keluarkan. Saya kira ini teman-teman. Terus yang berikutnya saya akan memberikan satu tool lagi, yaitu bahwasannya proyek ini biasanya kita itu kan perilakunya ada proyek itu di subkan. Nah, di sini juga kita fasilitasi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau proyek ini kita subkan, secara otomatis nanti di rekap materialnya juga akan berubah. Yang kita beli itu juga akan berubah. Karena apa? Karena pekerjaan ini sudah disubkan secara all in sama eh, rekanan ya. Rekanan yang lain itu kan sudah hal yang biasa ya. Oh, pembersihan lokasi. Oh, pekerjaan galian. Oh, pekerjaan pasangan batu fondasi ini kita subkan semua. Seperti itu kan bisa. Satu contoh, kita akan simulasikan. Misalkan kita akan mengesubkan pekerjaan ini. Pekerjaan beton K225. Nah, bagaimana caranya? Di sini ada ya, yang paling kanan ini ya, tem ini. Tentunya kita edit dulu. Nah, ini kan masih maincon ya. Di sini ada beberapa pilihan. Ada maincon, ada mandorcon, sama subcon. Lah, mandorcon itu kan biasanya pekerjaan yang disubkan cuman upahnya aja. Pokoknya ini volume sekian, misalkan kayak tadi pasangan batu ini kita eh, mandorkan, upahnya aja bisa, ataupun kita subkonkan secara keseluruhan, include materialnya, ataupun all in biasanya teman-teman lapangan itu. Ini misalkan kita contohkan di subkon ini ya. Nah, terus kita save. Kawan-kawan semua, di sini sudah muncul ya. Ini warnanya sudah berbeda. Ini adalah pekerjaan yang kita subkonkan.
Terus nanti akan berpengaruh di sini juga ya, teman-teman semua. Ini. Nah, jadi akan mempengaruhi biaya tadi, biaya langsung itu akan secara otomatis berkurang. Tapi mohon maaf, maksudnya yang biaya material, upah, alat ini akan berkurang ya. Dan akan akan ditambahkan ke subkon. Ini contohnya, pekerjaan beton ini eh, karena disubkonkan, di sini akan muncul subkon pekerjaan beton. Nilainya berapa? Nilainya sekitar ini 22 juta ini. Nah, di sini muncul. Nah, kita akan ngecek lagi, oh masih sama. Karena apa? Harganya masih sama, harga subkonnya. Harga subkon ini juga bisa dirubah ya teman-teman semua ya. Harga subkon biasanya kan tawar-menawar. Kalau harga ini kan masih harga mengikuti apa ya? Mengikuti harga RAB ya. Nah, ini untuk subkon ini bisa dirubah untuk eh, kontraknya. Kontraknya ini mau berapa sih? Nah, itu nanti akan berubah, akan bisa kita edit ya. Misalkan tadi 22 juta. Karena ini subkon kita bisa tawar-menawar, itu akan kita rubah dan akan mempengaruhi di eh, profit. Profit di sini itu nanti akan secara otomatis berpengaruh ya. Jadi ini akan berpengaruh di pekerjaan, maksudnya di profit yang kita targetkan. Jadi ini teman-teman semua, yang terakhir tadi yang mempengaruhi RAP ini yaitu settingan analisa ya 10% atau 15% itu tadi setelah dijelaskan di Mas Hendy, yaitu di form sejak awal kita membuat RAP sini tadi sudah ada analisanya berapa itu ini sudah muncul, kita mau setting 20, mau 10, mau ini ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada sesi tanya jawab. Di sini ada hadir foundernya juga. Jadi akan ada penjelasan yang lebih jelas dan mungkin mudah-mudahan bisa lebih memuaskan penjelasan dari foundernya langsung. Saya kira ini Mbak Mutiara bisa dilanjut ke sesi tanya jawab aja biar lebih jelas Ya, mungkin. siap Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sandy dan Pak Setiawan sudah membagikan ilmu yang luar biasa ini. Dan bisa dilihat ya bahwa penggunaan software ini pun sangat mudah dengan tampilan yang mudah dipahami. Sehingga memudahkan kita juga sebagai pengguna untuk mempelajari software ini. Selanjutnya kita akan buka nih sesi diskusi. Mungkin dari Bapak, Ibu, dan teman-teman ada yang mau ditanyakan? Bisa langsung chat di kolom chat. Dan nanti kita akan dibantu jawab oleh para tenaga ahli yang sudah bergabung pada Zoom kali ini. Monggo, silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa langsung chat atau mungkin langsung ngobrol bareng nih sama kita nih. Bagaimana? Apa ada yang mau bertanya? Oke, kita lihat dulu nih. Kira-kira apa ada yang raise hand? Atau mungkin mau kalau malu buat ngobrol langsung, bisa langsung tanya di kolom chat. Nih, ada pertanyaan dari Dus yang mungkin dari Pak Sandy atau Pak Wawan bisa dibantu jawab. Mungkin saya menjawab ya Mbak ya. Maksudnya apakah ada Siap. AHSP Excel ya? Kalau Oh, AHSP. kita yang tertuang di sini kan sudah kita sediakan AHSP itu dalam bentuk software ya,
teman-teman semua. Jadi ini kalau di aplikasi bentuknya sudah dalam bentuk software, tinggal kita memilih saja. Mungkin seperti itu jawaban saya. Mungkin dari Bapak Aska ada Ya, tambahan? terima kasih waktu yang diberikan. Jadi Excel AHSP itu sebenarnya kalau kita mau download itu sebenarnya sudah ada banyak sih di Google ya, mulai dari AHSP setiap daerah, mulai dari Sabang sampai Merauke itu sudah banyak yang biasanya per daerah itu selalu update setiap tahun. Itu bisa di download untuk yang Excel ataupun PDF. Nah, cuman memang kita yang di AHS ini biasanya kita merangkum kita kita masukkan ke sistem sehingga para pengguna lebih enak, nggak harus download lagi dari beberapa daerah, itu nggak perlu. Nah, ini sudah ada semua, tinggal penggunaannya aja, tinggal dimasukkan aja. Tapi apapun itu, misalkan mau di-download itu teman-teman bisa dibuka di setiap daerahnya, biasanya sudah ada. Kayak contoh di Surabaya itu setiap tahun pasti mengeluarkan HSP, itu di websitenya Surabaya Kota itu selalu ada biasanya, dan muncul biasanya di bulan-bulan Januari, Februari biasanya muncul. Itu evaluasi kegiatan tahunan setiap kabupaten. Analisanya, terus koefisiennya kan selalu kita update. Jadi teman-teman kalau mau menggunakan AHS ini, saya pikir sangat diuntungkan, sangat bisa tinggal pakai saja. Kalaupun itu toh ada perubahan, saya pikir nggak signifikan. Nanti tadi dari penjelasan teman-teman baik Pak Setiawan maupun Pak Sandy ada sedikit yang kurang, bahwa di analisa itu bisa diedit koefisiennya. Karena apa? Di setiap daerah, di setiap kegiatan itu biasanya akan analisa akan berbeda-beda. Contoh misalkan di tahun ini kan kita yang paling banyak itu SNI ya, PUPR. Jadi misalkan ada pasangan batu kali, standar SNI itu untuk tukannya 0,1 gitu. Di tempat tertentu itu bisa jadi malah 0,2, 0,3 karena mengingat kondisional yang berbeda. Nah, itu kita memberikan ruang untuk diedit di koefisiennya. Jadi saya pikir ini sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk para engineer maupun estimator untuk kecepatan pembuatan pembuatan RAB maupun analisanya. Mungkin itu masukan dari saya. Silahkan saya kembalikan ke Mbak Mutia. Oke, jadi untuk AHSP-nya itu nanti pasti diupdate juga sesuai sama updatean dari daerah masing-masing ya, Pak. Oke, ini Ya, ada yang raise hand nih, Bapak Sudirman Zul. Mau nggak Bapak, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa on mic. Selamat pagi, Bapak Sudirman. Ini suaranya tidak terdengar, Bapak. Atau mungkin belum berbicara? Suaranya masih belum terdengar. Apa masih terhubung bersama Bapak Sudirman? Baik, Bapak, kita tunggu. Sambil nunggu Mbak Mutia, ini tadi Selanjutnya. ada pertanyaan yang dari Bapak Ahmad ya, Rosadi, bahwa apakah Siap. ini bisa responsif digunakan di handphone. Sebenarnya ini kan lembar kerja. Jadi biasanya lembar kerja itu agak kesulitan kalau menggunakan HP. Sebenarnya bisa-bisa saja, tergantung HP-nya ya, karena HP-nya cukup luas monitornya dan bisa friendly, bisa gunakan ya bisa juga. Tapi kalau memang untuk nyamannya sebenarnya lebih ke tab ataupun tablet maupun ini ya laptop sih.
kalau ini. Tapi kita kembalikan lagi, sebenarnya bisa aja karena ini kan bentuknya online. Nah, jadi bisa juga kalau misalkan dengan menggunakan handphone yang mungkin layarnya agak luasan gitu. Mungkin itu masukan saya. Monggo. Oke, jadi sebetulnya bisa digunakan di device seperti handphone dan mobile lainnya, tapi membutuhkan layar yang luas ya, Pak. Oke, Benar, kita Pak. masih menunggu pertanyaan-pertanyaan lain nih dari para audiens yang ikut Zoom pada kesempatan pagi ini. Bapak Sudirman mungkin masih belum terdengar ini suaranya. Atau mungkin bisa chat di kolom komentar, Bapak. Apa yang mau ditanyakan? Halo, Atau mungkin... benar Mbak. Oh ya, siap. Selamat pagi, Bapak. Pagi Mbak. Ini saya Silakan, mau Bapak. tanya terkait, Halo, Mbak. Ini saya mau tanya terkait aplikasi software HPS ini Mbak. Di sini kan terkait analisa harga satuan. Di kami itu biasa terdapat analisa teknik. Kan di harga satuan biasa kita pakai alat. Kan di sini dalam penggunaan alat itu kan biasa tentunya kan kita pakai analisa teknik untuk mendapatkan koefisien itu. Pertanyaan saya di sini Mbak, apa di aplikasi ini sudah ada fitur terkait analisa teknik alat tersebut? Terima kasih Mbak. Ya, Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada yang bisa bantu jawab dari Bapak Setiawan atau Bapak Aska mungkin? Siap izin menjawab, Mbak ya. Jadi dari Bapak siapa tadi? Sudirman Mbak. Pak Sudirman. Sudirman. Baik. Yang mungkin ini Pak, apa namanya, urtek ya, urian teknis ya. Jadi alat itu lebih ke biasanya di bina marga ataupun pekerjaan-pekerjaan apa namanya, landscaping dan lain sebagainya. Jadi untuk yang urian teknis itu memang masih berproses Pak kita. Cuman di sini sudah ada analisa per pekerjaan. Misalkan koefisien untuk pekerjaan cut and fill itu di situ ada pekerjaan ekskavator, ada yang pekerjaan doser, ada pekerjaan loader, itu sudah ada koefisiennya. Jadi tinggal durasinya sama jumlah alatnya bisa kita akomodir. Jadi misalkan tinggal volumenya berapa dengan koefisien yang ada itu secara otomatis bisa keluar jumlah ataupun waktu yang diperlukan. Nah, tapi sebenarnya kalau kita bicara tentang engineer yang lebih detail, itu ada koefisien itu bisa kita rubah melalui urian teknis ya. Urian teknis biasanya ada namanya urtek gitu. Biasanya kalau kami yang biasa ini ya, urtek itu kita masih dalam proses pembuatan Pak. Tapi secara global untuk apa namanya, rundown-nya ketika untuk menggunakan alat-alat tersebut sudah bisa digunakan ini Pak. Tinggal koefisiennya mengikuti apa yang dipakai seperti itu. Bisa di apa namanya, dibuka nggak Pak Wawan ya? Itu contoh untuk pekerjaan, kita bukakan pekerjaan tanah misalkan, itu akan keluar koefisiennya serta kebutuhannya. Mungkin bisa nggak dibantu Pak Wawan? Mungkin bisa dibuka sekilas gitu, biar apa namanya lebih jelas. Monggo Pak Wawan. Mas Hendy bisa ya? Yang lebih detail, Mas. Nah, saya juga coba ya buka. Oke, Pak, masuk, Pak. Coba dibuka RAP, Mas. Di aplikasinya, Pak ya. Iya, di aplikasinya. Mungkin yang contoh ada pekerjaan galian atau pekerjaan agak dibesarkan bisa, Mas. Udah. Itu pekerjaan lapisan pondasi itu juga bisa Mas. Itu coba buka di analisa itu. Ada 655.000. Nah, coba diklik. Oh, gitu.
Itu sudah akan keluar. Jadi ada koefisien, ada dump truck, ada motor grader, ada thunder roller dan lain sebagainya. Ini ada koefisiennya. Ini satuannya jam. Oke. Nah, ini coba, ini kan sudah tertuang di analisa, Pak. Ini nanti tergantung analisa mau yang dipakai yang mana. Sementara kebetulan ini, coba sekarang kita buka di kebutuhan, Mas. Kebutuhan material, alat-alat, coba alat. Nah, alat coba dibuka, khusus alat. Oke. Nah, ini akan ketahuan, Pak. Jadi dengan sorry Pak. Nah, turun. Nah ini akan ketahuan dengan volume yang ada sebelah kiri. Coba lihat sebelah kiri, di sebelah kiri, RAP-nya betul, oke. Nah ini kan volumenya kan 100 kubik, Pak ya. Dengan koefisien dengan volume 100 kubik, kita bisa menggunakan loader itu kalau secara analisa butuh 0,85 jam, dump truck 50,43 jam, motor grader itu 0,43 jam, dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya akan dikompar secara logika di lapangan ketika di round up ya. Jadi ketika loader itu sebenarnya kalau dengan cuma 100 kubik itu kalau kita menggunakan loader mungkin 1 jam aja selesai itu. Itu dump truck 50 jam. 50 jam kalau dibagi misalkan 5 unit berarti butuh 10 jam selesai. Kayak gitu. Nah, itu sebenarnya sudah bisa diketahui, Pak. Nah, tinggal nanti dari sisi harga kita efisiensi. Sebenarnya harganya ini untuk loader itu kan 300.000 tuh. Nah, tinggal di lapangan sebenarnya sewanya per jamnya berapa sih? Dump truck-nya itu berapa sih? Itu tinggal diedit sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Nah, itu bisa diedit. Mungkin seperti itu, atau mungkin ada ini yang perlu didiskusikan, Pak Sudirman? Atau ada tambahan dari Pak Wawan, monggo? Saya sementara cukup sih Pak. Yang jelas mungkin Pak Sudirman ya, dari koefisien ini kan sebenarnya didapat dari urtek kan sebenarnya seperti itu. Cuman Iya, Pak. Pak Sudirman tahu urtek itu panjangnya seperti apa. Jadi urtek yang di sini itu langsung kita singkat kita tuangkan dalam bentuk koefisien saja. Jadi urteknya memang belum Pak. Kami sebenarnya sudah ada pikiran ke arah situ juga. Karena kayaknya sekarang penawaran sekarang itu urtek dilampirkan ya. Kalau di Iya, betul, Pak. proyek-proyek Bina Marga. pemerintah bidang marga itu urtek Bina Marga, disuruh ya. Bina Marga bidang itu marga bisa. disuruh melampirkan gitu Pak ya. Sebenarnya Kalau betul. 0,85 itu sebenarnya dari mana? Sebenarnya dari analisa, coba buka analisa. Sebenarnya bukan dari ini, kan hasil dari penjumlahan dari volume kan. Nah, coba dianalisanya coba Mas. Coba yang tadi. Nah, bukan yang jalan tuh. Nah, ini jalan. Sebenarnya mungkin pertanyaan dari Pak Sudirman itu adalah dari nilai koefisien 0,5043 ini dari mana sih? Betul. Betul kan? Nah, ini sebenarnya Betul, Pak. ada turunannya namanya urtek, Ya, urian teknis urtek, itu Pak. yang nantinya semoga di tahun ini bisa kita launching, Pak. Jadi sementara ini masih kita tetapkan yang standar. Jadi nanti kalau sudah kita keluar di versi 3 mungkin saya confirm ke Pak Sudirman, tabel khusus nanti. Nanti itu sudah kita rancang sih Pak sebenarnya. Ini sudah data sudah ada, tinggal action aja. Nah, ini sementara fokus untuk yang versi 2 memang dari sisi kenyamanan pengguna, terus lebih ke fungsi secara detail, terus database kita ada 8.000 sekian database. Jadi harapan kami pengguna analisa harga satuan ini sangat nyaman dengan database yang ada serta tampilan yang lebih nyaman. Dan tidak lupa lebih ke ini ya, pelaksanaan ya. Jadi harapan kami dari para pengguna ini, khususnya yang mungkin baru masuk di dunia konstruksi, akan lebih hati-hati dalam pengambilan kebijakan
untuk mengambil proyek, sehingga harapan kita paling tidak bisa membantu teman-teman bisa menganalisa dulu nih pekerjaan kita ini untung atau rugi, pekerjaan kita itu cukup oke atau enggak, lebih itu. Jadi dengan waktu yang singkat kita bisa akan mengetahui secara detail baik pembelian material, penggunaan alat, itu sudah ada rambu-rambunya gitu Pak Sudirman. Mungkin itu dari saya. Izin nanya lagi Pak, Boleh. sedikit lagi Pak. Boleh Pak ya? Oke, boleh. Kebetulan saya ini Pak dari SDA. Oh gitu, siap. Ruang lingkupnya ini terkait air baku. Oke, siap. Di sini dalam analisa di aplikasi ini kan sudah tertuang semua alat yang terkait pekerja mau SDA, Bina Marga, balai jalan, atau setiap mau membuat HPS, apakah sesuai kebutuhan alat yang dipakai atau di random saja Pak ya? Atau bagaimana? Kayak di SDA contoh Pak ya. Kalau Boleh. saya kan di SDA terkait air Ya. baku. Alat yang biasa dipakai itu kan terkait welding sheet, generator set, sama apa ya? Yang itu yang utama ya Pak, terkait pengelasan pipa itu. Oke. Maksud saya di sini kalau seumpama saya membuat HPS ini kan melalui aplikasi ini. Siap. Apa di dalam aplikasi ini sudah tertuang alat itu atau butuh saya buat ulang kembali ya Pak ya, begitu terkait alat yang saya maksud tadi. Oke, kalau untuk yang ada di sini Pak, kita Iya, masih Pak. standar PUPR. Oh, gitu, Pak. Terus ya, tapi di sini juga kita ada fasilitas pembuatan analisa baru. Coba bikin analisa baru Mas Hendy. Satu item, nah kita bikin analisa baru. Contoh aja satu. Jadi, nah ini kita misalkan coba di SDA, analisa saya ya. Coba kita cari yang SDA tuh. Itu kan ada banyak itu, ada yang SDA ya, sumber daya air. Contoh yang pakai alat kita ada contoh untuk gali dredging. Sorry, jangan dredging. Pasangan batu atau apa itu? Coba pasangan geotekstil. Yang ada alatnya. Tadi alatnya apa Pak yang biasa digunakan di SDA Pak? Genset ya? Generator set? Pemasangan pipa, Pak. Bronjong, pemasangan bronjong. pipa. Bisa juga pipa. galian Berarti tanah ada mekanis, Pak. Galian tanah mekanis. Galian tanah coba, galian tanah. Itu galian banyak itu. Galian. Loh, ada. Hop. Galian. yang mekanis menggunakan alat kalau SDA. Terus cadas. Hop. Ada nggak? Contoh aja nggak apa-apa. Nah, ini sebenarnya kita bisa memodifikasi, Pak. Jadi yang ada ini kita modifikasi, copy paste. Oke. Copy dulu, Mas Hendy. Copy. Paste di analisa saya, jangan langsung dipaste. Di analisa saya. Ini kan kita bikin baru. Nah, paste. Langsung dipaste aja. Nah, ya ini kalau misalkan kita kasih fasilitas seperti ini, Pak. Jadi di sini ada database yang sekiranya standar.
Nah, kita akan mengcopy serta menambah alat yang dibutuhkan. Misalkan ini tambah alat nih, tambah tuh Mas. Nah, ini bisa kita tambah misalkan apa namanya breaker, alat breaker. Breaker langsung ditulis breaker aja nggak bisa. Breaker. Nah, misalkan itu nggak bisa Mas. Enggak, sampean ketik aja breaker gitu. Reaktor, Mas. Oke, klik. Oh, nggak bisa. Reaktor. Reaktor. Atau alat yang ada itu coba. Contoh alat aja di situ. Misalkan ada tambahan alat. Nah, ini bisa koefisiennya kita mengikuti, Pak. Nah, kita koefisien, nah itu akan menjadi database baru dari analisa Bapak. Nanti setiap kali menggunakan analisa, tinggal nanti analisa baru ini yang dipanggil. Dan namanya galian apa di analisa saya itu bisa, Pak, nanti. Nah, kita mengakomodinya gitu, karena gini, kita kan nggak mungkin mengetahui secara detail setiap kali kebutuhan daripada pengguna. Sehingga kita ada exit door-nya itu adalah membuat analisa baru. Nah, dari analisa baru itu tergantung dari sisi pengguna. Misalkan dari Pak Sudirman menggunakan analisa baru, dan saya yang nggak di Pak Sudirman, saya juga nggak akan mengetahui analisa yang Bapak bikin gitu. Jadi per personal masing-masing, Pak. Seperti itu. Sehingga nanti kita akan di-save, itu apa namanya, menjadi katalog baru nanti untuk setiap kali pekerjaan-pekerjaan yang sekiranya dipakai. Seperti itu, Pak. Izin, Sandy, coba diketik breaker, bukan breaker ya. Dipilih alat bantu itu ada breaker. Nah, itu. Izin Pak, Oke, ini kan terkait analisa tambahannya Pak ya. Kalau siap. model seperti ini, berarti analisa teknik yang dimaksud ini kan belum tertuang di dalam Betul, aplikasi ini. betul, Berarti analisa teknik ini kan mau buat analisa baru tambahan alat. betul, Berarti indeks yang di ini kan berdasarkan analisa teknik yang kami buat kan Pak. betul. Jadi Berarti belum tergantung masuk belum di berdasarkan database. aplikasi ini, masih Betul, berdasarkan analisa teknis kami, gitu ya Pak betul, ya. betul. Jadi kita ini sebagai alat aja yang Ya nanti Pak, yang menentukan semua ada di Bapak. siapa? Siap, siap. Paham Pak, kasih banyak. Siap. Sama-sama, Pak. Mungkin ada pertanyaan lain? Oke, mungkin Bapak Ibu semuanya yang ada di Zoom pada kesempatan pagi hari ini mau bertanya lagi sebelum kita menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Bagaimana? Apa ada yang bertanya? Izin nanya Baiklah. lagi Mbak, Pak, Oh, dikit Boleh. lagi monggo, Pak. Bapak, silahkan. Pak, terkait tadi saya lihat terkait schedule. Sebelum di-input masuk kan dibuatkan schedule dulu sebelum upload masuk di aplikasi ya Pak ya. Betul. Buka yang ini, Mas Sandy, apa namanya, contoh yang sudah siap di-upload itu. Ya. Buka template-nya. Nah, ini Pak, jadi
yang harus diperhatikan memang di awal. Nah, itu ada yang pertama yang perlu diperhatikan adalah pemilihan kategori, subkategori dan pekerjaan. Yang pertama. Terus yang kedua ada apa namanya volume. Nah, yang ketiga ada durasi waktu ini Pak. Jadi kita memang sebenarnya sudah sudah mendesain untuk berapa lama, berapa waktunya, itu kita sudah mendesain. Jadi contoh yang tolong dibukakan yang contoh RAB-nya dari awal, Mas Indi. Yang pertama, ya oke. Nah, ini sebenarnya turunan dari ini Pak. Jadi kita memang sudah membuat apa namanya schedule. Nah, kita akan mengetahui nih mulai dari kita asumsi dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 6 sampai tanggal 4 nih. Oh, 3 hari. Kita memang tulis dulu nih di sini. Kalau enggak kita rumus Excel biasa, itu akan mengetahui dari mulai kerja sampai berakhirnya pekerjaan tersebut. Itu butuh berapa sih durasinya? Nah, sudah kalau ketemu sudah kurva S ketemu seperti ini, nah baru kita masukkan ke template-nya. Coba dibuka dari 2 view gitu, bisa nggak Mas? Nah, kayak gitu. Nah, oke. Oke. Coba disandingkan. Nah, disandingkan, oke. Sampingnya itu agak dibawahin, oke. Sebelah kanan, coba di zoom aja seperti tadi. Di zoom aja agak gedean, geser. Nah, sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kanan, window-nya yang kanan. Nah, window kanan, geser-geser ke biar tahu ada ininya. Uraian itu digeser ke sebelah kiri agar biar nggak kelihatan gitu. Bisa nggak itu? Freeze-nya dihilangin dulu. Oke, terus geser. Nah, durasi oke sebelah. Nah, sorry, aduh nggak kelihatan sebelah kanan. Nah, sebelah kanan lagi. Nah, itu ada durasi kita misalkan pembuatan gedung itu Pak ya, kita 3 hari mulai tanggal 1 sampai tanggal 4 ini harus sudah sama Pak gitu. Nah, sehingga ketika ini sudah sama itu akan terbaca dengan sistem AHS ini Pak. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin saya menambahi penjelasan sedikit, Pak ya, Pak Oke, Zul. siap. Jadi mohon maaf untuk Excel yang ini itu sebenarnya cuma buat acuan aja sih. Jadi kalau Excel seperti ini kan sudah ada otomatis kita sudah ada bobot dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya cuma acuan aja. Nanti bentuknya di aplikasi seperti apa, seperti itu. Jadi loh kenapa sudah ada Excel, kenapa harus ada di aplikasi lagi? Jadi mohon maaf bukan seperti itu ya. Jadi Excel ini cuma buat acuan kira-kira aja. Jadi nggak perlu Excel ini nggak apa-apa. Tapi di template itu kita sudah ada mengira-ngira. Oh pekerjaan pasangan batu volumenya sekian. Oh kira-kira butuh berapa hari ya gitu loh Pak. Jadi Excel ini cuman untuk ini aja perbandingan kita aja sih sebenarnya. Jadi kalau sudah ada ini otomatis kan RAB sudah jadi kan gitu. Ya. Jadi bukan arahnya bukan ke situ, tapi lebih ke untuk perbandingan acuan aja. Oh kalau di Excel seperti ini, di aplikasi oh ternyata sama gitu aja. Jadi lebih ke ini. Tapi kita mengira-ngiranya lebih ke yang template tadi. Oh volume pasangan batu itu sekian kubik. Oh berarti butuh sekian hari lah, kira-kira seperti itu. Dan nanti durasi itu bisa kita edit lagi, Pak. Oh ternyata kurang nih, kurang. Nah, itu bisa diedit lagi di aplikasi, Pak ya. Pak Aska, bisa kan Siap. diedit lagi kan Iya, untuk bisa. durasinya itu. Jadi ketika di Nah, template kok kurang pas, ternyata itu bisa diedit di diedit aplikasi. lagi di aplikasi. Jadi Excel Bisa. ini cuman kita acuan aja. Oh, Excelnya seperti ini, di aplikasi kan hampir mirip-mirip. Berarti ini sudah
pas gitu aja durasinya. Ya, Jadi mungkin saya penekannya lebih ke ini. Jadi kita nggak usah mikir Excel ya, lebih fokus ke ini template-nya kita isi durasinya berapa seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya tambahkan. Penegasannya gitu, Pak Zul. Terima kasih. Siap Pak, paham Pak. Terima kasih Ya. banyak. Baik, bagaimana? Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, baiklah. Saya ucapkan terima kasih juga atas antusiasme Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, atas pertanyaan yang sudah diajukan kepada tim kami. Dan itu dia tadi serangkaian acara kita pada hari ini. Tentunya software analisa harga satuan ini merupakan solusi untuk meminimalisir kendala yang sering terjadi di lapangan. Dan yang versi 2 ini pastinya makin cepat, makin mudah, dan semakin fresh. Dan untuk Bapak Ibu yang mungkin ingin mengetahui lebih detail mengenai aplikasi ini, bisa banget langsung hubungi customer service kami yang sudah tertera di Instagram kami ya, tentunya di analisa harga satuan. Dan mungkin buat teman-teman yang masih kuliah nih, yang ingin belajar mengenai RAB dari nol, juga bisa banget kita buka pelatihan dan bisa hubungi langsung ke customer service kami yang nomornya juga tertera di analisa harga satuan di Instagram ya. Dan itu dia tadi, baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kita sudah ada di penghujung acara. Saya Mutiara Lazuardin, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya atas antusiasmenya. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Putera, terima kasih semuanya Nggak yang foto. berpartisipasi. Terima kasih. Baiklah, kita foto terlebih dahulu. Mungkin kakak-kakak semuanya jangan ada yang live terlebih dahulu. Kita foto ya. Mungkin bisa tunjukkan wajah-wajah ceria di pagi hari ini. Senyum-senyum. Halo kakak Febri Usop, kakak Reza Rihan, kakak Muhammad Tahir, kakak UNI nih. Ya, mungkin semuanya bisa menampilkan wajah-wajah cakep-cakepnya. Oke, mungkin kakak Nikita Aldira Putri bisa ditunjukkan wajah cantiknya. Oke, halo kak. Salam kenal semuanya. Semoga hari ini bisa ada manfaat nih yang bisa diambil buat kakak-kakak semuanya. Dan yang mau belajar soal RAB dari nol, bisa banget langsung hubungi customer service kami. Oke, satu buat kita foto dulu ya. 1, 2, 3 senyum. Oke, terima kasih. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, teman-teman, terima kasih atas waktunya. Dan saya Mutiara pamit undur diri. Terima kasih juga untuk narasumber kami yang luar biasa pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ya, Sendi, ya. terima kasih Bapak Aska, terima kasih Bapak Fikir, terima kasih Bapak Wawan, terima kasih Bapak Febri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.